Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews Sore, edisi Senin 21 Februari 2022 bersama saya Firdanada. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Minimarket Alfamart yang berada di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak terbakar pada Minggu 20 Februari sekitar pukul 10 malam. Api sudah berhasil dipadamkan seluruhnya oleh petugas pemadam kebakaran yang berasal dari berbagai wilayah Kota Pontianak. Firman Syah, seorang pegawai Alfamart, mengatakan api pertama kali terlihat dari bangunan bengkel yang bangunannya bersebelahan dengan minimarket tersebut. Kemudian tidak lama berselang, api pun membesar lalu merembet membakar bangunan Alfamart yang terdiri dari 4 pintu tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan Ferianto, laporan Anda. Rekan Ferry? Siap, Firda. Silakan laporan Anda. Halo, rekan Ferry bisa mendengar kami dari studio? Ya, silakan laporan Anda. Halo, Firda. Oh, siap. Siap, oke. Terima kasih, Firda. Nah, Firda, untuk terkait peristiwa kebakaran minimarket Alfamart yang berada di Jalan Budi Utomo, Kota Pontianak ini memang terjadi pada Minggu sekitar pukul 22. Nah, dari saksi mata, api itu pertama kali terlihat dari atau ruko yang berusaha mempunyai usaha bengkel itu yang tempatnya di sebelah dengan Alfamart. Pertama terlihat suara letupan, kemudian timbul percikan api yang kemudian ada api membesar dan membakar sehingga merembet ke bagian Alfamart ini. Nah, berselang dari timbulnya percikan api kemudian sama itu teman-teman itu sudah berada di lokasi dan berusaha memadamkan api di bengkel tersebut. Namun pada saat proses pemadaman, teman-teman dari petugas damkar hingga menyebabkan api bagian ruko bengkel itu juga banyak berbagai bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, itu menyebabkan api sangat sulit dikendalikan, terlebih di lokasi ini mesin-mesin. Kemudian tidak lama berselang barulah teman-teman mobil tangki itu datang ke lokasi. Hasil dipadam mungkin 30. Dan untuk proses pemadaman seluruhnya itu sampai dengan proses pendinginan itu pada sekitar pukul 12 sudah selesai. Dan memang dari pemadam kebakaran masih ada yang standby, sendiri itu masih terdiri asap dari dalam bangunan yang terbakar tersebut tidak. Nah, kalau dari yang terbakar ini totalnya itu satu deret bangunan itu ada 5 pintu, di mana 3 diantaranya itu dari Alfamart, kemudian satunya itu bengkel, dan kemudian 2 lain itu perlu terdampak atas peristiwa kebakaran ini. Nah, kemudian untuk Halo, rekan Ferry. Untuk informasi perkembangannya. Ya. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, Ferianto. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari AKP Suryadi, Kapolsek Pontianak Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Perlu saya jelaskan, memang adanya suatu peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Pontianak Utara, tepatnya di Jalan Budi Utomo, yaitu di Alfamart, sekitar jam 20.22 ini hari, yaitu malam Senin. Upaya pemadam kebakaran sekota Pontianak telah berhasil memadamkan. Terus terkait dengan kerugian masih belum dapat ditaksir. Kejadian
yaitu satu buah ruko 4 pintu. Semuanya habis terbakar. Kemudian untuk lebih lanjut masih dalam proses penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Awal dari bengkel luar, dari bengkel. Pertama tuh api itu nggak gitu besar bang, cuman kami sini kendalanya tuh titik air itu pipa. Nah, itu bang. Oh berarti tadi. Kan di air juga bang, sumber airnya tuh agak susah bang. Oh berarti. Kawan yang bawa teknik. Siap. Ini satu bangunan satu atap, A5 itu bang. 5 itu satu atap. Satu atap. 5 pintu satu atap bang ya? Tidak ada bang. Semuanya selamat bang ya? Nah, ini seluruh damkar swasta Kota Pontianak termasuk kita dibantu dari Kabupaten Mempawah juga bang. Oke siap. Hujan lebat yang terjadi sejak Jumat 18 Februari hingga Minggu 20 Februari mengakibatkan sejumlah bencana di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Manado. Salah satunya adalah longsor yang terjadi di Tilongkabila, Semompo, Tuminting, Manado, Sulut yang menimpa satu rumah. Longsor tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 11 malam dan mengakibatkan 3 penghuni rumah terluka. Selain itu, pohon tumbang mengakibatkan kecelakaan tunggal di Jalan Desa Koka, Manado. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri. Silakan Iswara, laporan Anda. Selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi untuk pada hari Minggu sampai hari Senin ini di Kota Manado sudah terjadi beberapa bencana yang diakibatkan curah hujan yang tinggi, yaitu salah satunya adalah pohon tumbang yang terjadi pagi pada hari Senin ini, dan pohon tumbang tersebut mengakibatkan salah seorang perempuan yang sedang mengendarai mobil di sekitar jalan Koka Manado, yaitu Teresia, mengalami luka di bagian kepala. Jadi kronologinya saat melintas terjadi hujan angin yang menyebabkan salah satu pohon kelapa di sekitar ruas jalan itu roboh dan menimpa mobil milik Teresia. Lalu karena kehilangan kendali, mobil Teresia sendiri akhirnya banting setir ke arah kiri jalan, yaitu tepatnya ke tebing, dan hingga tadi dilaporkan Teresia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Kando Malalayang. Lalu untuk yang longsor sendiri di Semompo itu kejadiannya pada hari Minggu malam, tapi hingga tadi siang Tribuners dan Firda, warga masih sibuk membersihkan material-material longsor yang menimpa bangunan rumah. Jadi bangunan rumah tersebut hanya tersisa halaman depannya saja. Jadi sekitar 90% dari rumah tersebut tertimbun longsor. Lalu longsor tersebut juga menyebabkan 3 orang mengalami luka, yaitu Pak Samson Kudahati yang mengalami patah tulang jari di bagian kaki dan harus menjalani operasi. Lalu Emanuela Michelle yang sempat tertimbun cukup lama di sekitar di rumahnya dan saat ini harus menjalani scan di bagian kepala dan juga di bagian dada. Lalu Ibu Michelle sendiri mengalami luka yang harus dijahit di bagian kaki, namun untuk ibunda dari Michelle sendiri saat ini sudah pulang dari Rumah Sakit Pancaran Kasih. Jadi yang dirawat tinggal Pak Samson dan juga anaknya yaitu Michelle. Lalu tadi keterangan dari pihak keluarga yaitu Ibu Debbie Kudahati menerangkan bahwa karena shock hingga saat ini Pak Samson sendiri masih belum mau berbicara kepada siapapun. Seperti itu Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Iswara Safitra atas laporannya dari sana. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan
dari Debbie Kudahati, keluarga korban longsor. Berikut liputannya untuk Anda. Pas malam orang 3 kasihan sebelum tidur tuh di atas pakai tidur setelah jam 11 tak kaget mati lampu sudah mati lampu tak kaget ponakan Owen batoki pintu kuat aku bilang papa tak tindis iko bangun rumah so ancor kaget kita lari panggil masyarakat kita panggil masyarakat kasih bangun kita balik ke siang kaget Owen bilang sudah papa di mama sudah keluar kurang nona data tambung. Jadi kita cari masyarakat kasihan. Orang sobat datang udah bacol. Cuma saya pakai yang gali-gali pakai tangan udah cari pemana. Kalau bapak sekarang persiapan mau operasi jari kaki. Oh, jari kaki ya. Kalau mama udah menjahit di kaki. Kalau bisa lagi scan kepala dan dada. Berarti semua masih di rumah sakit. Kalau mama pulang cuma dijahit di kaki. Oh gitu. Jadi sisa papa dengan Michelle. Masih shock ya ibu ya? Iya sampai sekarang papa belum bicara. Oh begitu. Kalau soal bantuan ibu apakah udah ada yang datang dari pemerintah? Belum ya? Dari pemerintah kelurahan begitu? Belum. Angin kencang yang terjadi di Buleleng, Bali pada Minggu 20 Februari. Angin kencang yang terjadi di Buleleng, Bali pada Minggu 20 Februari sore mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik. Satu di antaranya terjadi di lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Pohon jati setinggi kurang lebih 15 meter tumbang, lalu menimpa rumah semi permanen milik Wayan Nuargi, 64 tahun. Atau bagian kamar tidur dan kamar mandi di rumah milik Wayan tampak rusak. Babinsa Kelurahan Banyuning membantu keluarga kurang mampu ini untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Ratu Ayu di sana. Ratu, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan bahwa pada Minggu sore kemarin, Buleleng diterjang angin kencang serta hujan deras. Hal ini mengakibatkan pohon tumbang terjadi di 7 titik, salah satunya di lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Pohon jati kurang lebih setinggi 15 meter tumbang lalu menimpa rumah semi permanen milik Wayan Nuargi. Dari pantauan Senin pagi tadi, kerusakan terjadi pada bagian atap kamar tidur serta kamar mandinya. Keluarga kurang mampu ini telah dibantu oleh Babinsa Kelurahan setempat untuk memperbaiki atap yang rusak. Menurut korban, angin kencang disertai hujan lebat ini terjadi sekitar pukul 15.30 WITA. Angin berhembus dari arah barat daya menuju ke utara. Saat angin kencang itu terjadi, Nuargi bergegas mengajak istri serta cucunya untuk tidur di luar, tepatnya di Balai Bengong, karena sebelumnya dia sudah memiliki firasat bahwa pohon jati yang tumbuh di belakang rumahnya itu akan tumbang. Kemudian sekitar setengah jam kemudian, firasat dari korban ini rupanya terbukti, pohon tersebut tumbang lalu menimpa atap rumahnya. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Buleleng bahwa angin kencang disertai hujan deras ini terjadi akibat dampak dari fenomena La Nina, sehingga angin kencang dan hujan deras ini diprediksi akan terjadi hingga Maret mendatang. Kemudian untuk kerugian material, BPBD hingga saat ini masih melakukan pendataan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Ratu Ayu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapal tongkang yang terdampar di pantai Cipatuguran, Kelurahan Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, semakin dekat ke pemukiman warga. Tongkang yang terdampar itu membuat abrasi dan mengakibatkan rumah yang ada di pesisir pantai roboh, hingga sejumlah pohon kelapa pun tumbang dengan akar-akarnya.
Saat ini dari pihak perusahaan yang memiliki tongkang tersebut sedang berupaya untuk melakukan evakuasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dari kapal tongkang ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Muhammad Rizal di sana. Rizal, silakan laporan Anda. Baik, Firda dan juga Tribuner, perlu saya sampaikan kaitan terdamparnya kapal tongkang di Pantai Cipatuguran, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini merupakan untuk kali keduanya. Informasi yang kami dapat, yang kali kedua ini terjadi pada tanggal 12 Februari 2022 lalu. Hingga saat ini kapal tongkang tersebut masih terdampar di Pantai Cipatuguran. Dan akibatnya terjadi abrasi karena gelombang laut yang terhalang oleh tongkang mengakibatkan air laut menepi ke pinggiran dan membuat abrasi dan nyaris sampai ke pemukiman rumah warga. Dan terbukti di lapangan terdapat sejumlah rumah warga yang roboh akibat abrasi yang terjadi. Dari keterangan yang kami peroleh dari Kasatpol Air Polres Sukabumi, AKP Triandri Apandi menyebutkan terdapat 3 rumah yang mengalami kerusakan akibat abrasi dampak terdamparnya kapal tongkang tersebut, di mana 2 pemilik rumah itu sudah mengungsi, sedangkan yang 1 itu masih tetap bertahan karena masih dihuni dia ada usaha berdagang yaitu berupa warung di tepi pantai. Tak hanya membuat rumah yang rusak, sejumlah pohon kelapa yang ada di Pantai Cipatuguran juga terdampak abrasi, yakni pohon-pohon kelapa yang ada di tepi pantai semuanya roboh berikut dengan akar-akarnya. Hingga tadi siang, dari pihak perusahaan pemilik kapal tongkang tersebut masih berusaha melakukan evakuasi tongkang agar bisa ditarik ke tengah laut dan abrasi bisa sedikit demi sedikit tidak berdampak parah kepada pemukiman warga. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasatpol Air Polres Sukabumi, AKP Triandri Apandi, beliau mengatakan pihaknya meminta secepatnya kepada pihak pemilik kapal tongkang tersebut untuk segera melakukan evakuasi. Dan tadi siang pun telah berlangsung musyawarah antara warga yang terdampak dan warga sekitar yang ada di Pantai Cipatuguran dengan pihak perusahaan bersama Forkopimcam untuk mendapatkan situasi terkini, artinya untuk mendapatkan solusi bagaimana tanggung jawab dari pihak perusahaan pemilik tongkang kepada warga yang terdampak. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, itu tadi laporan dari jurnalis kami dari Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin, dan jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasatpol Air Polres Sukabumi, AKP Triandri Apandi. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menarik kembali kapal tongkang yang sudah terdampar di Cipatuguran ini diupayakan untuk ditarik ke tengah agar secepatnya, karena kalau tidak segera ini berakibat pada abrasi di pinggir pantai Cipatuguran. Dampaknya sekarang sudah nyata dengan keberadaan terdamparnya kapal tongkang ini beberapa pohon kelapa sudah mulai tumbang kena abrasi. Berikut dengan rumah yang ada di pinggir pantai sekitar kapal tongkang ini sudah roboh. Sementara kita pantau di sini ada 1, 2, 3 rumah ya, 3 rumah yang sudah terkena abrasi akibat kapal ini. Nanti mungkin pihak perusahaan dengan masyarakat ya ada musyawarah lah ya, diharapkan ada musyawarah sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Saat ini sementara kami diupayakan untuk dari perusahaan untuk evakuasi kapal tongkang menggunakan 6 kalau nggak salah, kita lihat itu 6 tugboat ya untuk ditarik ke tengah, diupayakan. Kita nunggu harus pasang. Sebuah mobil merek Nissan Grand Livina terbakar di Jalan Lintas Barat Sumatera Ruas Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Api melahap seluruh bagian mobil hingga hangus. Hujan yang turun saat kejadian juga tidak menyurutkan si jago merah yang melahap habis mobil tersebut.
Aparat kepolisian mengevakuasi mobil yang hanya tinggal kerangka beberapa saat setelah kejadian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Tri Yulianto. Tri, silakan laporan Anda. Oke, terima kasih Firda. Kejadian peristiwa ini adalah mobil itu melintas dari Kota Agung menuju Bandar Lampung. Kemudian pada saat tiba di Batu Keramat, tiba-tiba si pengemudi merasakan aroma seperti sesuatu yang terbakar. Akhirnya pengemudi meminggirkan kendaraan tersebut dan setelah mereka keluar dari mobil, api langsung menyambar dan membakar mobil tersebut. Untuk untuk pengemudi yaitu Nosen Sugianto dan penumpangnya Titi Sumani selamat setelah mengevakuasi barang-barang mereka yang ada di dalam mobil. Kemudian upaya pemadaman dilakukan sejak kejadian yaitu sekitar pukul 20.15 sampai dengan pukul 23.00. Selanjutnya bangkai mobil tersebut dievakuasi ke pos lalu lintas di Batu Keramat karena berada di pinggir jalan, jadi mengkhawatirkan untuk kemacetan, akhirnya dibawa ke pos polisi untuk diamankan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Tri Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman Senin 21 Februari. Sidang pada hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi meringankan dari kubu terdakwa. Kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar mengatakan setidaknya akan ada 7 saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribunnews dimanapun kalian berada. Sebagai informasi bahwa pada hari ini Senin 21 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat Ex-Sekretaris Umum atau Sekum Front Pembela Islam yakni Munarman. Adapun sidang hari ini Firda dan juga Tribunnews beragendakan pemeriksaan saksi dari kubu terdakwa Munarman atau yang biasa disebut dengan saksi meringankan atau ada charge gitu. Di mana pada kesempatan kali ini tim kuasa hukum dari Munarman menghadirkan rencananya 7 orang saksi, namun ternyata yang terkonfirmasi hadir pada hari ini ada 6 orang saksi. Di mana 6 orang saksi tersebut diantaranya saksi LH, berinisial LH maksud saya, berinisial HM, berinisial A, dan juga beberapa saksi lainnya yang tidak disebutkan dalam persidangan tadi. Di mana pada persidangan hari ini tadi saksi LH yang juga merupakan kolega atau rekan Munarman yang dikenal sejak tahun 1999 silam itu menyatakan bahwa Munarman merupakan orang yang tegas, orang yang bijak begitu dalam setiap mengambil keputusan dan dirinya tidak sepakat dengan pernyataan terdakwa. Maksud saya pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menyatakan kalau Munarman merupakan orang yang suka dengan kekerasan begitu. Dirinya menepis hal tersebut dan menyatakan kalau Munarman tidak merupakan golongan atau pribadi yang memiliki paham radikal. Dirinya menepis hal tersebut, bahkan Munarman dikenal oleh LH merupakan orang yang aktif berorganisasi. Sebagaimana diketahui, Munarman sempat bergabung dengan beberapa organisasi masyarakat atau ormas, ya, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum, LBH, terus si LBHI, dan juga merupakan inisiator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras bersama pegiat HAM yang kita kenal yakni Munir gitu. Di mana dalam kesaksiannya tadi LH menyatakan kalau seluruh pernyataan dakwaan dalam dakwaan jaksa begitu maksud saya tidak tepat diutarakan kepada Munarman begitu Firda. Dan sebagai informasi Firda dan juga Tribunnews, untuk agenda sidang selanjutnya masih memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum dari Munarman untuk kembali menghadirkan saksi meringankan kepada Munarman, yakni sebanyak 8 orang begitu rencananya. Hanya saja tadi Aziz Yanuar selaku tim kuasa hukum dari Munarman tidak membeberkan secara pasti identitas dan juga peran dari
keseluruhan saksi terhadap dengan agenda persidangan nantinya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin jaksa juga mengadakan saksi yang nggak ada di semua tempat, gitu kan. Diadakan yang saya tolak itu waktu itu kan, saya juga mengadakan. Artinya mereka tidak konsisten. Kemarin diadakan sama mereka, giliran kita yang mengadakan, mereka menolak. Saya konsisten namanya. Tadi saya tegaskan, kenapa kemarin saya menolak, itu saya menegaskan bahwa kita melihat reaksi majelis hakim. Kalau saya bukan menolak, saya menolak bukan, kita tim kuasa hukum bukan berarti menolak sepenuhnya, karena waktu itu nanya juga kan. Nah gitu, jadi saya menolak waktu itu untuk mengambil posisi dan menegaskan supaya ini bisa diingat. Dan ini benar kan kita ajukan yang memang tidak di lokasi gitu. Kemudian tadi insya Allah yang berikutnya lagi-lagi menguatkan ini, kemudian insya Allah juga ada yang memang ada di lokasi sana. Ya tadi kita sebenarnya bukan fokus ke sana, ya kita memang fokusnya adalah bagaimana Pak Munarman itu menempuh jalur, ya bukan menyerbu itu kantor berita, tapi kita ke Dewan Pers, gitu loh. Konstitusi padahal dirugikan sedemikian rupa loh, seperti itu kan. Ya, artinya memang itu juga membuktikan ya bahwa memang dia kita kadang unfair trial itu muncul bukan dari pengadilan. Ratusan warga korban Binomo berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri Jakarta pada Senin 21 Februari hari ini. Korban dugaan penipuan investasi binary option menggelar aksi lantaran salah satu terlapor afiliator Binomo Indra Kents batal diperiksa karena ke luar negeri. Seharusnya Indra diperiksa pada Jumat 18 Februari kemarin, namun yang bersangkutan masih berada di Turki untuk berobat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai bagaimana jalannya demonstrasi oleh ratusan warga ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Iqman Ibrahim di sana. Silakan laporan Anda, Iqman. Ya, memang benar tadi puluhan korban dugaan kasus penipuan trading binary option melalui platform Binomo menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Jalan Raden Patah 1, Jakarta Selatan. Puluhan korban Binomo tersebut membawa atribut aksi unjuk rasa yang meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk turun tangan memberikan atensi terkait kasus tersebut. Dalam orasinya memang tadi para korban mengaku dirugikan oleh platform Binomo tersebut. Bahkan banyak korban-korban yang mengalami depresi hingga ingin bunuh diri karena merugi hingga miliaran rupiah. Tak hanya itu, tadi dalam orasinya mereka juga menuntut agar Indra Kents yang menjadi salah satu afiliator Binomo untuk ditangkap. Pasalnya, mangkirnya Indra Kents dalam pemeriksaan dengan alasan keluar negeri dinilai janggal. Tak hanya itu, mereka juga menuntut kerugian yang dialami korban dikembalikan. Dia juga meminta Indra Kents dan para afiliator Binomo lainnya dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun memang tadi korban Binomo juga mengapresiasi maksud saya terkait upaya Polri meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun mereka juga meminta agar penyidik segera menetapkan Indra Kents seperti itu sebagai tersangka. Memang juga tadi saya sempat mengonfirmasi kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Dia menyatakan bahwa tidak masalah terkait adanya demonstrasi tersebut. Namun begitu, Wisnu menyampaikan penyidik tidak boleh diintervensi dalam proses penyidikan dari pihak terlapor maupun pelapor. Sebaliknya, Polri akan menggelar penyidikan dalam kasus tersebut secara profesional dan independen. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Iqman Ibrahim atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Iqman juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum korban Binomo Vincentius Medrova. Berikut liputannya untuk Anda. Saya dari tim kuasa hukum dari korban binary option, khususnya ini Binomo, dan ada juga beberapa binary option sejenis yang datang hari ini. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa korban-korban Binomo khususnya ini ada dari berbagai daerah. Yang ada dari Palembang, ada dari Bandung, ada dari Lampung, ada dari Cirebon. Meskipun hanya 1-2 orang, tetapi substansinya adalah yang hadir di sini adalah perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah. Mereka pertama dulu mengapresiasi Polri
yang telah menindaklanjuti laporan pada tanggal 3 Februari 2022. Itu dulu. Mengapresiasi. Kami di sini mengapresiasi, bukti apresiasi itu juga dilanjutkan oleh Polri melalui Dikdiksus bahwa tanggal 18 Februari 2022 kemarin hari Jumat telah dinaikkan status proses ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kami patut mengapresiasi itu poinnya. Kami datang di sini pertama mengapresiasi itu bahwa meskipun terlapor, meskipun saudara Ika yang katanya berada di luar negeri mangkir dari panggilan, mangkir dari pemeriksaan hari Jumat kemarin, tetapi ternyata Polri, ya, baik Bapak Dir, Kasubdit, Kanit, ya, dan teman-teman penyidik telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status dari penyidikan, ya, menjadi penyidikan, ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu poinnya dulu. Sehingga teman-teman di sini selain mengapresiasi, tentu juga mendorong, ya, mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya, tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini. Imbas dari tingginya harga kacang kedelai membuat pedagang tahu tempe di Pasar Impres Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar aksi mogok serentak se-Indonesia. Di Pasar Impres Pamanukan, Subang ini, para pedagang yang menggunakan bahan baku kedelai seperti tahu dan tempe memilih mengosongkan lapak dagangannya. Hal ini dilakukan para pedagang sebagai bentuk aksi protes pasca naiknya harga kedelai yang cukup tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dwiki Maulana di sana. Silakan laporan Anda, Dwiki. Baik Firda dan rekan Tribuners yang berada dimanapun, dapat saya sampaikan bahwa sejumlah pedagang tahu tempe yang berada di Pasar Impres, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar aksi mogok tidak berjualan terlebih dahulu. Hal ini diimbaskan karena harga kacang kedelai yang saat ini di Kabupaten Subang sendiri sudah mengalami kelonjakan. Untuk harga saat ini, harga kacang kedelai mencapai 12.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga normal sendiri, harga kacang kedelai di Kabupaten Subang hanya Rp10.000. Baik Firda dan juga Tribuners, juga dapat saya sampaikan aksi mogok dagang dari tahu tempe yang berbahan dasar kacang kedelai ini tidak ditentukan waktu sampai kapan. Hanya saja mereka mengikuti arahan dan mengikuti yang lain. Tentu saja mereka juga berharap agar harga kacang kedelai kembali normal dan mereka pun kembali berjualan seperti normal kembali. Dapat saya sampaikan juga Firda dan Tribuners, imbas dari mahalnya kacang kedelai ini dirasakan juga oleh para pedagang makanan yang berada di Kabupaten Subang. Subang yang tidak menjual bahan makanan seperti tahu, tempe, goreng yang biasa disantap oleh masyarakat. Imbas itu juga selain di Pasar Pamanukan Subang, sejumlah pasar yang berada di Kota Subang seperti Pasar Pujasera pun tidak menjual bahan yang berbaku kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Baik Firda, cukup. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Dwiki Maulana atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Dwiki juga sudah menghimpun keterangan dari pedagang tempe bernama Iroh dan juga pedagang tahu bernama Atta di Pasar Pamanukan. Berikut liputannya untuk Anda. Maksudnya harga kacangnya? Jualan sedikit, buat kebutuhan aja. Kemarin pembelinya agak kurang, karena jarang yang jualan. Aksi? Kurang tahu lihat situasi yang lain.
Kenapa? Kacangnya mahal. 12.000. Enggak, pada libur. Aksi. Ya. Pengennya kacangnya murah. Semua bisa jualan gitu. Biar pada dagang. Jangan mahal-mahal. Membuat tahu dan tempe di Kota Masohi, Maluku Tengah mengurangi ukuran tahu sebagai imbas tingginya harga bahan baku kacang kedelai. Pembuat tahu dan tempe bernama Sufina mengaku harga kacang kedelai kini dijual Rp620.000 per 50 kilogramnya. Harga ini naik dari sebelumnya Rp420.000 per 50 kilogram. Dengan kenaikan tersebut, pembuat tahu tempe tak lantas menaikkan harga jual. Produsen hanya mengurangi ukuran tahu dan tempe per potong dari biasanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya langsung dari Ambon. Silakan Lukman. Ya, Firda dan juga Tribuners, terima kasih. Tribuners, untuk saat ini harga kacang kedelai di Kota Masohi, Maluku Tengah juga mengalami kenaikan harga sebagaimana seperti daerah-daerah lain pada umumnya. Dari hasil wawancara kami dengan pengrajin tahu tempe di Kota Masohi sendiri, mereka mengaku bahwa harga kacang kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni sekitar Rp200.000 ya. Dan sebelumnya kacang kedelai ini dipasok dari Ambon dengan harga Rp420.000, namun saat ini naik menjadi Rp620.000. Artinya ada kenaikan sekitar Rp200.000 gitu. Dan dapat kami tambahkan juga, Firda, bahwa kenaikan harga bahan baku tahu tempe ini tidak lantas membuat harga tahu ataupun tempe menjadi naik, namun distributor atau pengrajin tahu mengurangi ukuran tahu maupun ukuran tempe yang biasanya dari ukuran biasanya yang biasanya tebal dikurangi menjadi agak sedikit tipis dan kecil begitu, Tribuners. Dan juga kenaikan harga ini pun ataupun kurangnya ukuran tahu tempe ini tidak lantas membuat peminat ataupun para pembeli di Kota Masohi sendiri mengeluh. Mereka pun memahami kondisi yang ada dengan tidak ada keluhan apapun dari masyarakat ataupun pembeli. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Lukman Mukadar, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lukman juga sudah menghimpun keterangan dari pengrajin tahu dan tempe bernama Sufina. Berikut liputannya untuk Anda. Atau ngambilnya dari Ambon ke sini ke Masohi, cuma harganya mahal sekali. Jadi maksudnya kan supaya kasih turun begitu kan. Biasa per karung 400. Sekarang naik 620. Oh, 620. Mahal sekali tuh kalau naik 200. Mahal sekali, jadi katanya Oke. Harga tahu tetap 1.000, 1.2, kasih kecil saja. Saya tertarik kasih kecil. Kalau kasih tebal itu orang sini jual mahal, nggak mau. Oh, nggak mau. Gitu. Jadi ukuran dikasih kecil saja. Ukuran dikasih kecil saja ya. Iya. Kasih tipis gitu. Kasih tipis, kasih kecil. Oke. Cuman harga tetap saja. Pengecer tuh pengecernya ya mengeluh semuanya. Karena keadaan mungkin bagaimana. Oke. Dalam operasi pasar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Utara terpaksa dihentikan. Selain menimbulkan kerumunan, ada juga ibu-ibu yang pingsan saat mengantri untuk membeli minyak goreng di kantor Dinas Perdagangan Lampung Utara. Awalnya suasana masih kondusif saat para warga mulai berdatangan ke kantor Dinas Perdagangan. Namun berjalannya waktu, kericuhan mulai terjadi. Warga yang tak kunjung mendapatkan minyak goreng sampai melakukan penjarahan di kantor setempat. Mereka mendobrak salah satu pintu ruangan yang berisi minyak goreng. Dan dengan sigap, aparat keamanan langsung menenangkan keadaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayordi di sana. Silakan laporan Anda, Anung. Ya, rekan Firda.
bisa dijelaskan saat ini atau hari ini digelar operasi pasar oleh Dinas Perdagangan bekerjasama dengan 2 perusahaan, yaitu Bulog dan 1 perusahaan swasta lainnya, di mana operasi pasar dilakukan di 3 lokasi, Pasar Sentral, Pasar Pagi Bakahuni, dan Dinas Perdagangan. Di kedua pasar terpaksa dihentikan karena menimbulkan kerumunan. Hal ini juga berdasarkan rekomendasi oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan di operasi pasar di Dinas Perdagangan sempat mengalami kericuhan yang terjadi penjarahan oleh warga, di mana warga menjarah barang bukti minyak yang tersimpan dalam satu ruangan di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Awalnya mereka sangat kondusif untuk mengikuti operasi pasar, tetapi begitu ada reaksi warga yang mencak-mencak ataupun ribut karena tidak kebagian, barulah kondisi tidak kondusif. Mereka sempat melakukan sidak di beberapa ruangan kantor setempat. Begitu akan pulang, mereka kembali melihat salah satu ruangan ternyata berisi minyak. Seorang ibu-ibu langsung membuka pintu dengan paksa, diikuti dengan ibu-ibu lainnya. Alhasil seorang ibu-ibu terdesak begitu dalam ruangan, dia pingsan. Kemudian ibu tersebut dibawa langsung keluar untuk diberikan pengobatan dengan diberikan minyak kayu putih. Ia sempat tersadar sekitar 10 menit kemudian. Operasi pasar ini dilakukan selama 1 hari ini, namun tidak dilakukan secara semuanya atau dibagikan semuanya minyak goreng. Dibagikan di Dinas Perdagangan hanya sekitar 500 liter. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Ainung Bayordi dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kautsar Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petani di Desa Sidomakmur, Kecamatan Marabahan mengupayakan pengadaan bank rumput sebagai pakan ternak di Kabupaten Barito Kuala. Tujuannya untuk mengantisipasi minimnya pasokan pakan ternak jika terkendala kondisi alam seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Selain itu, upaya ini dinilai peluang bagus untuk menopang peternakan atau penggemukan hewan yang ada di bumi IJJLA ini. Sebagai tahap awal, ada 3 varietas pakan ternak yang dibudidayakan, yakni red napir, odot, dan rumput steno atau yang dikenal masyarakat lokal sebagai rumput talikutang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Banjarmasin Pos ada Muhammad Tabri. Tabri, silakan laporan Anda. Oke, terima kasih Firda. Dapat disampaikan bahwasanya di Kabupaten Barito Kuala belakangan ini mulai dibuka atau diinisiasi untuk pembukaan bank rumput, yaitu untuk pakan ternak yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Bank rumput ini sendiri diawali dengan penanaman setidaknya 3 varietas bibit yang bisa dikatakan unggul untuk pakan ternak yang memiliki nutrisi yang bagus atau tinggi sehingga mempercepat tumbuh kembang hewan ternak yang ada. Inisiasi ini sendiri berawal dari pengalaman para peternak. Beberapa tahun lalu Kabupaten Barito Kuala sering ditimpa kemarau panjang, kemudian juga ada karhutlah, sehingga untuk pasokan pakanan ternak itu agak berkurang. Mereka harus mencari hingga puluhan kilo untuk mendapatkan rumput yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, mengantisipasi hal itu, mereka membuka peluang untuk membuka bank rumput, sehingga para peternak bisa sedikit teratasi ketika minimnya pasokan dari pakan ternak yang mereka perlukan. Kemudian untuk tahap awal ini di Desa Sidomakmur, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, setidaknya ada 0,5 hektar luasan lahan yang ditanami dengan 3 varietas, yaitu odot, kemudian red napier, dan juga steno atau untuk masyarakat lokal mengenalnya dengan rumput talikutang. Seperti itu bisa disampaikan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Muhammad Tabri atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners, Tabri juga sudah menghimpun keterangan dari pembudidaya pakan ternak di Kabupaten Barito Kuala bernama Kunto Adi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi di sini yang sudah kita kembangkan ada 3 jenis varietas, Mas ya. Yang ini yang salah satunya ini rumput red napier. Ini baru kita coba kemarin, pesan bibitnya mulai dari Jawa, karena di sini kemarin terutama di desa kami belum ada yang mengembangkan sama sekali ya. Jadi kita coba karena kandungan serat kasarnya juga tinggi. Kemudian yang kedua ini yang sudah kita coba berikan langsung kepada ternak, kita uji coba apakah suka, ternyata sangat suka sekali, yaitu rumput odot. Ya, kalau di Jawa mungkin sudah mayoritas mengembangkan rumput odot ini. Cuman kalau di wilayah Desa Sidomakmur masih sangat minim, sangat terbatas.
Jadi di sini kami ingin mengembangkan agar kedepannya nanti dalam proses mencari pakan ternak lebih mudah. Apalagi sekarang kan di desa kami ini mayoritas lahan yang digunakan sudah banyak menjadi perkebunan, Mas. Jadi untuk pakan ternak itu susah dicari. Dan ini yang ketiga yang sudah diliput juga tadi, rumput kalau bahasa kami ya bukannya bahasa tali kotang itu kalau bahasa kami. Itu masih bahasa daerah, cuman yang untuk bahasa nasionalnya kami belum tahu nasionalnya. Jadi sementara ini yang sudah ada di lahan kami 3 varietas. Yang pertama red napier, kemudian rumput odot, dan yang ketiga ini rumput tali kotang tadi. Kami juga ingin membuat bank pakan sebagai percontohan juga untuk mempermudah petani yang memiliki ternak agar memudahkan dalam mencari pakan ternak. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur memastikan ekskavasi situs Sri Gading, Lawang, Kabupaten Malang tak berhenti begitu saja. Para arkeolog masih memiliki misi untuk mengungkap misteri di balik bangunan candi yang diduga peninggalan kerajaan Mataram kuno tersebut. Tim dijadwalkan kembali melakukan ekskavasi di situs Sri Gading pada Senin 21 Februari hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai ekskavasi di situs Sri Gading, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono di sana. Silakan laporan Anda, Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, kami mendapatkan informasi bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur atau BPCB memutuskan untuk kembali melakukan ekskavasi setelah ekskavasi tersebut dihentikan pada beberapa waktu lalu. Alasan utama BPCB untuk melanjutkan kembali penggalian atau ekskavasi di situs Sri Gading karena ingin mengungkap beberapa petunjuk-petunjuk yang awalnya memang menguatkan dugaan bahwasanya candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Dan para arkeolog juga ingin menghubungkan bahwa fragmen-fragmen ataupun temuan-temuan bersejarah di situs tersebut ada kaitannya dengan peninggalan Empu Sindok pada masanya, begitu. Sehingga BPJB akan kembali melanjutkan ekskavasi hingga 6 hari ke depan. Terus kemudian kami juga mendapat informasi bahwa untuk ekskavasi ini akan murni didanai oleh pihak ketiga, yakni Yayasan Kaloka, yang akan mendanai sepenuhnya proses-proses ekskavasi di situs Sri Gading ini. Dan juga nantinya situs Sri Gading ini mungkin akan digali secara mendalam untuk mengetahui bentuk asli dari candi yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram tersebut. Dan para arkeolog juga ingin mencari adanya sebuah bentuk tangga yang ada di bagian candi tersebut yang sampai saat ini belum tampak. Dan memang tim saat ini masih melakukan penggalian atau ekskavasi dan kami akan mengupdate selanjutnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin Wicaksono, atas laporannya mengenai update terkini mengenai situs Sri Gading di Malang. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari arkeolog BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, jadi ini kegiatan ekskavasi di Sri Gading ini kan didanai atau disponsori oleh Yayasan Kaloka ya. Ya, jadi pihak ketiga yang membantu pemerintah untuk masalah pendanaan ekskavasi. Nah, kemarin di tahap pertama kita sudah berhasil menemukan sebuah candi. Ya, kita berhasil menampakkan sudut barat laut dan barat daya dari candi itu, sehingga kita bisa menginterpretasi bahwa bentuknya itu 8 meter kali 8 meter. Yang baru kita buka berarti kan sisi barat, kurang sisi timur. Nah, kemudian untuk menuntaskan itu, Yayasan Kaloka kemudian meminta BPCB untuk melanjutkan ke tahap kedua, sehingga targetnya adalah bisa menampakkan seluruh profil kaki yang tersisa. Tari Balogo yang dibawakan 6 penari cilik menjadi pembuka pelaksanaan hari kedua Festival Budaya Dayak Mayan Warukin.
Dengan percaya diri, 6 bocah perempuan tampil di hadapan pengunjung yang sudah datang di area Balai Adat Dayak Warukin di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Keenam penari yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini terlihat kompak membawakan gerak tari yang menceritakan tentang permainan tradisional Balogo. Mereka selain mengenakan pakaian bernuansa khas Dayak dalam pembawakan tariannya juga membawa perlengkapan yang biasa digunakan dalam permainan Balogo. Untuk mengetahui informasi bagaimana suasana saat adanya tradisi ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, Doni Usman. Silakan laporan Anda. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kemarin selama 2 hari, Sabtu tanggal 19 Februari 2022 dan Minggu 20 Februari 2022 telah diselenggarakan Festival Budaya Dayak Maanyan yang dipusatkan di Balai Adat di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam festival ini sesuai dengan nama kegiatannya menampilkan berbagai macam budaya yang ada di Dayak Maanyan di Desa Warukin, Kecamatan Tanta. Pada hari pertama di hari Sabtu, kegiatan dimulai siang hari yang ditandai dengan prosesi pembukaan dilakukan oleh Wakil Bupati Tabalong Haji Mawardi dan diisi dengan berbagai macam tampilan kesenian dan budaya. Serta di hari kedua, pada siang harinya diisi dengan tampilan tarian dari anak-anak yang berjumlah 6 orang. Mereka adalah pilihan dari anak-anak yang ada di sekolah dasar di seputaran Desa Warukin. Mereka membawakan sebuah tarian yang kebetulan juga diciptakan oleh anak muda dari Desa Warukin. Penciptanya adalah Elsa Rauri, seorang mahasiswi perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi seluruh siswa itu dilatih selama 2 pekan untuk tampil di acara Festival Budaya Dayak Maanyan Warukin ini. Nah, menurut keterangan Elsa, bahwa dia sengaja memilih tema ini dalam rangka untuk memperkenalkan permainan tradisional Balogo yang sekarang memang sudah mulai agak terlupakan, sehingga dengan lewat tarian yang dia ciptakan, dia berusaha mengenalkan tarian tersebut kepada anak-anak. Karena itulah dalam tarian ini juga dilengkapi dengan perlengkapan yang biasa digunakan untuk bermain Balogo. Dalam tarian ini dia juga ingin memperkenalkan nilai apa saja yang terkandung dalam tarian Balogo tersebut. Di antaranya terkait adanya sebuah keterampilan, kerja keras, kerjasama, dan sportivitas. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Doni Usman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bank Indonesia atau BI Bangka Belitung bersama dengan TNI Angkatan Laut melakukan pengedaran uang rupiah di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi rupiah berdaulat ini dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fattah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Budi Widi Hartanto dan Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Wasis Priyono di Pelabuhan Pangkal Balam. Ekspedisi rupiah berdaulat kali ini akan dilaksanakan dengan melakukan kegiatan kas keliling 3T di Provinsi Bangka Belitung selama 6 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 25 Februari 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Post, ada Cici Nasyanita di sana. Cici, silakan laporan Anda. Baik, Firda, jadi memang kemarin tepatnya dilakukan pelepasan untuk kegiatan kas keliling di 3T di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kegiatan kas keliling ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada tahun 2022 ini. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2022 ini BI bersama TNI melakukan kegiatan serupa di 16 titik provinsi, yakni dengan target 81 pulau yang akan dikunjungi. Dan kali ini untuk Bangka Belitung sendiri itu ada 4 pulau seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan TNI sendiri sebagai menggunakan kapal perangnya membantu BI dalam hal untuk menjangkau pada pulau-pulau terpencil, terluar, dan
terdepan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya itu saja, dalam kegiatan ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BI bersama TNI ini, karena dengan rupiah dihadirkan harus di seluruh penjuru di Indonesia tentunya sebagai negara dan juga mempersatukan kedaulatan yang ada di negeri ini sendiri, dan untuk agar uang rupiah tetap berdaulat seperti itu. Dan juga tak hanya sebagai untuk mengedarkan uang senilai 2 miliar yang dibagi 4 pulau sebanyak 500 juta setiap pulaunya, namun juga kegiatan ini digelar ada juga kegiatan untuk pemusnahan uang rupiah yang sudah lusuh, yang di mana lusuh ini akan ditarik oleh bank. Dan kemudian dalam kegiatan ini juga bangga dan paham rupiah serta penyampaian program sosial Bank Indonesia PSBI yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan dengan ada penyaluran bantuan seperti di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, budaya dan ekonomi pada masyarakat setempat. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cici Nasyanita atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Cici juga sudah menghimpun keterangan dari Abdul Fattah, Wakil Gubernur Bangka Belitung, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Budi Widi Hartanto. Berikut liputannya untuk Anda. Adalah merupakan suatu rencana besar dari pemerintah nasional, yaitu bagaimana membangun agar rupiah itu hadir di negerinya sendiri dan berdaulat. Inilah pada hari ini adalah di wilayah Bangka dan Pulau Belitung, kita gelontorkan pelepasan daripada kas keliling Bank Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita tahu dua daerah jangkauannya pada hari ini pelepasan ini, yaitu Buku Limau dan Mindanao. Terus kemudian yang di Pulau Bangkanya sendiri ada di Pulau Nangka Besar dan Kongo. Hari ini adalah kita gerakkan, kita harus jaga kedaulatan kita, baik teritorial maupun mata keuangan kita, harus jaga kedaulatannya. Rupiah harus hadir di negeri sendiri, tidak terkalahkan dengan mata uang lainnya yang bukan dari Indonesia. Yang berdaulat yang dilakukan tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Mata Uang ya, yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Itu dari mulai perencanaan, pencetakan, kemudian juga pengeluaran, kemudian pengedaran, hingga sampai pemusnahan. Nah, salah satu tadi tugas di dalam pengedaran uang rupiah, kami bersinergi dengan TNI AL dalam rangka menjangkau daerah 3T di seluruh Indonesia. Nah, kami melakukan pengedaran uang rupiah sampai atau kas keliling ke wilayah di 3T atau terpencil, keluar dan terdepan. Nah, saat ini kita lakukan program itu di tahun 2022 ini merupakan yang ketiga kalinya ya. Yang pertama sudah dilakukan di Kalimantan Barat, kemudian di Batam ya, Kepulauan Riau, dan sekarang adalah di sekitar Kepulauan Bangka Belitung. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Wagub bahwa kita lakukan pengedaran uang ini di 4 pulau terpencil, terdepan dan terluar yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan harapan kami memang bahwa uang yang kami edarkan itu uang yang layak edar dan berkualitas di masyarakat. Karena ini juga merupakan tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga identitas dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ambruknya Pasar Baru KUD Tanjung Pinang membuat sejumlah pedagang ikut was-was terhadap lapak jualan mereka. Salah seorang korban akibat ambruknya Pasar Baru KUD Tanjung Pinang ini mengaku bahwa ada sekitar belasan meja yang ikut jatuh saat lantai tersebut amblas ke bawah. Yadi yang merupakan salah satu korban akibat kejadian tersebut mengaku sejak awal sudah ada tanda-tanda akan robohnya lantai di Pasar Baru KUD Tanjung Pinang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Rahmatika di sana. Halo Tika, bisa disampaikan informasi lengkapnya? Halo Firda, terima kasih Firda. Baik, ambruknya salah satu lokasi di Pasar KUD Baru Tanjung Pinang ini terjadi pada Minggu malam. Ada sekitar 16 meja pedagang ikan segar di lokasi yang ikut ambruk ke bawah. Nah, dari informasi terhimpun dari korban sendiri, ambruknya lantai Pasar Baru KUD Tanjung Pinang ini terjadi pada pukul 8:30 Minggu malam kemarin. Dari informasi terhimpun juga, adapun untuk kerugian per meja
para pedagang tersebut berkisar dari 3 juta sampai 6 juta. Kemudian memang di lokasi sendiri bangunan Pasar Baru KUD Tanjung Pinang ini sudah berdiri selama 20 tahun. Di lokasi sendiri keadaannya juga cukup parah, banyak sekali di sekitar lantai itu retak-retak. Jadi beberapa pengunjung dan pedagang di lokasi sendiri mengaku sangat khawatir dan was-was jika melewati atau berlalu lalang di sekitar Pasar KUD Baru Tanjung Pinang ini. Sejak ambruknya lantai di Pasar KUD Baru Tanjung Pinang tersebut, aktivitas di lokasi sendiri masih berjalan normal, baik itu dari pembeli maupun pedagang yang melakukan jual beli di pasar. Memang di Pasar Baru KUD Tanjung Pinang ini merupakan pasar ikan yang hanya menjual ikan setiap paginya. Beruntungnya saat kejadian pada pukul 8:30 malam kemarin, Minggu malam kemarin, tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir dari salah satu korban itu sekitar 3 sampai 6 juta sendiri. Saat ini juga dari informasi terhimpun melalui Dinas PUPR sendiri tidak merekomendasikan pasar tersebut untuk aktivitas berjual beli untuk saat ini. Kemudian setelah terjadinya ambruknya lantai di Pasar Baru KUD Tanjung Pinang ini, Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Rahma sudah meninjau lokasi tersebut dan akan segera menindaklanjuti kondisi terjadinya ambruk lantai di Pasar Baru KUD Tanjung Pinang tersebut. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Rahmatika atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat curah hujan yang tinggi, Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan kembali meluap pada Sabtu 19 Februari sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sistem Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Ihsanuddin, mengatakan curah hujan yang cukup deras sejak sore hingga malam membuat air Sungai Sedalir meluap. Alhasil, sebanyak 110 bangunan rumah yang ada di 10 desa terendam banjir. Tak hanya itu, fasilitas umum yang ikut terendam banjir, yakni ada mes sekolah 8 unit, puskesmas pembantu 1 unit, dan bangunan gereja 1 unit. Informasi lebih lengkapnya untuk update terkini bagaimana kondisi di sana pasca banjir ini. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis. Silakan Felis, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat curah hujan yang tinggi Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu kembali meluap Sabtu pada tanggal 19 Februari lalu sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sistem Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat curah hujan yang tinggi Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu kembali meluap Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sistem Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Ihsanuddin, mengatakan Sungai Sedalir meluap akibat curah hujan yang cukup deras 2 hari belakangan ini, sehingga sebanyak 110 bangunan rumah yang ada di 10 desa terendam banjir, dan juga fasilitas umumnya ikut terendam banjir. Ada mes sekolah 8 unit, puskesmas pembantu 1 unit, dan bangunan gereja 1 unit. Rumah wisata Desa Tuntulibing hanyut juga, dermaga Desa Mamasin juga ikut hanyut. 1 unit perangkat wifi Desa Snibalu, Desa Mamasin, dan puskesmas pembantu terendam banjir. Sejauh ini memang tidak ada korban jiwa, namun sementara ada 113 kepala keluarga dan 292 jiwa ikut terdampak. Sebagai langkah awal, tim relawan bencana melakukan evakuasi warga ke daerah yang lebih tinggi, tepatnya
di area gereja GKII Desa Taulumbis. Selain itu juga sebagian warga mengungsi ke pos Satgas Pamtas. Selain itu warga di lokasi banjir sempat mengeluhkan lantaran tidak punya stok makanan karena banyak barang makanan dan obat-obatan ikut terendam banjir. Mengingat saat itu banjir terjadi tengah malam sehingga warga tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan barang apapun. Tak hanya Sungai Sedalir, debit air sungai di Desa Mansalong Lumis Pansiangan juga perlahan naik. Informasi terakhir yang dihimpun dari BPBD Nunukan, Sungai Desa Mansalong sempat naik dan ketinggian air memuncak hingga 9,15 meter dari batas normal air 7 meter. Jadi ada ketinggian sekitar 2,15 meter dari batas normal. Menurut Ihsan ada belasan bangunan rumah dan fasilitas umum termasuk paskes yang hanyut dan 4 desa juga mengalami longsor. Namun informasi terakhir debit air di Desa Mansalong itu sudah turun 1 meter, kini ketinggian air mencapai 8 meter dari dasar sungai. PLT Kepala BPBD Nunukan Muhammad Amin mengatakan aktivitas masyarakat di 2 kecamatan itu baik di Lumbis Hulu dan juga Lumbis Pansiangan kembali berjalan normal. Namun yang dikhawatirkan saat ini, debit air Sungai Sembakung bakal naik karena muaranya ada di sana. Dan saat ini diinformasikan warga bersama dengan pihak kecamatan mulai membersihkan endapan lumpur dan kotoran lainnya akibat banjir di beberapa titik yang sudah tidak tergenang air. Dan informasinya juga pihak BPBD melalui Camat Lumbis Hulu sudah menyalurkan bantuan logistik, namun bantuan logistik saat ini hanya untuk Lumbis Hulu, mengingat saat ini Amin masih mengkomunikasikan lebih dulu pasokan logistik yang ada di Lumbis Pansiangan apakah masih tersedia atau tidak. Untuk informasinya bahwa BPBD mengimbau kepada masyarakat di 2 kecamatan, utamanya yang tinggal di bantaran sungai agar tetap waspada dengan potensi banjir susulan. Selain itu juga dia meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi membangun rumah di pinggir sungai. Demikian informasi yang sementara yang dapat saya sampaikan, laporkan saya dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda mewakili kru bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.